wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ini pertemuan kita yang ketiga ya dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Jadi sebelumnya kalau kita tatap muka lewat WA, sekarang saya buat tatap muka dengan menggunakan Google Meet ya. Ada beberapa alasan kenapa saya pakai Google Meet. Yang pertama, karena memang ini angkatan baru ya di Stit Al-Kifayah Riau, angkatan 2020. Jadi belum ada yang kenal dengan dosen-dosennya. Nah, ini salah satu cara supaya kita saling kenal dan bersilaturahmi. Oke, baik, saya sendiri di kampus itu kaprodi untuk PGMU ya. Jadi nanti kalau ada yang berurusan masalah prodi ya, SKS, KRS, kemudian konsultasi masalah skripsi dan sebagainya nanti dengan saya, yang menemui saya nanti di kaprodi. Kemudian untuk kelas C20 ini di semester ini, saya diberi amanah untuk mengajar IP ya, ilmu pendidikan Islam. Saya harap semuanya yang belum buka kamera dibuka kameranya biar nampak mana yang hadir, mana yang tak hadir ya. Silakan dibuka kameranya, masih banyak yang kameranya tertutup. Oke, mic-nya saja yang dimatikan, kameranya dihidupkan. Baik kawan-kawan semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi kemarin kita sudah bahas ya, ada sebuah buku kemarin yang kita bahas tentang ilmu pendidikan Islam dan sebagian sudah kita diskusikan ya. Tapi ada beberapa hal penting yang mungkin akan kita bicarakan di pertemuan ini ya. Terutama tadi saya sudah share tentang topik kita sore ini, apa yang kita bicarakan, apa yang akan kita diskusikan ya. Jadi silakan disimak. Jadi tema kita adalah bagaimana menjadi guru yang sebenarnya dalam perspektif pendidikan Islam ya. Di sini saya akan coba membedah sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub ya. Buku ini ditulis oleh beliau, kemudian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Darul Haq ya. Jadi bagaimana seharusnya menjadi seorang guru yang sebenarnya ya, seorang guru yang sejatinya ya. Kenapa saya angkat tema ini? Ya, dalam ilmu pendidikan Islam ada bahasan juga tentang guru ya, tentang guru atau tentang pendidik ya, dan ada bahasan juga tentang murid sebetulnya. Nah, karena guru ini adalah peran atau pekerjaan yang nanti akan Anda geluti setelah lulus dari STIP ya, itu sebagai guru yang memiliki keahlian atau spesialisasi di bidang PGMI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Maka nanti akan kita bahas bagaimana sebetulnya guru dalam pandangan Islam, apa saja karakter yang harus dimiliki seorang guru, kemudian tugas dan kewajiban guru, serta nanti juga bagaimana metode-metode mengajar sebenarnya di dalam Islam. Jadi kawan-kawan semua, di dalam Islam itu sudah sangat sempurna ya. Semua kehidupan kita diatur, semua kehidupan kita diberikan tuntunan, diberikan panduannya. Al-Quran dan hadis itu sebagai guidance-nya, sebagai guide-nya, pemandu dalam kehidupan kita. Ya. Jadi semua hidup kita itu harus berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, maka dia akan selamat. Termasuk juga kalau ingin menjadi seorang guru yang baik, seorang guru yang berhasil, yang sukses ya. Suksesnya tidak hanya di dunia. Kalau sukses di dunia sudah banyak ya. Banyak guru yang sudah sertifikasi, sudah mencapai penghasilan yang cukup tinggi dan gelar yang bermacam-macam, penghargaan yang bermacam-macam didapatkan dari berbagai tempat ya. Cuman belum tentu dia sukses dalam sudut pandang Islam. Lalu bagaimana sejatinya seorang guru yang baik, seorang guru yang sebenarnya dalam pandangan Islam? Nah, di dalam kitabnya ini
Syekh Fuad ini menulis diawali dengan sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini sangat populer, ya mungkin banyak di antara kalian yang hafal ya, yang sering disampaikan oleh penceramah-penceramah di dalam khutbah dan ceramahnya. Ya. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya semua perbuatan, ya, semua amalan itu tergantung dari niatnya. Ya, saya kira kenapa beliau mengemukakan hadis ini sangat erat kaitannya dengan profesi kita sebagai seorang guru. Karena guru itu berbeda dengan profesi yang lain. Ya, guru sangat berbeda dengan yang lain. Guru beda dengan karyawan, guru beda dengan anggota DPR gitu ya. Guru berbeda dengan pedagang, pengusaha dan sebagainya. Kenapa? Karena guru itu adalah profesi yang sangat mulia dan kedudukan guru dalam Islam itu sangat mulia. Ya. Guru adalah orang yang digugu, ya, dicontoh, ya, diteladani. Dan Nabi Muhammad SAW adalah figur seorang guru yang paripurna, guru yang sebenarnya, baik bagi para sahabatnya yang sudah dewasa maupun yang masih kecil. Semuanya berguru kepada Nabi. Ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu terdapat uswah, contoh teladan yang hasanah, yang baik. Ya. Jadi ini yang pertama, kita harus menyadari bahwa seorang guru itu harus punya niat yang baik gitu. Nah, pekerjaan guru itu mulia. Guru itu mengajarkan kepada anak didiknya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama ini untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. Nah, makanya diawali dengan hadis ini, innamal a'malu binniyah. Kemudian beliau juga mengemukakan hadis yang kedua. Ini berkaitan juga dengan profesi seorang guru ya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-huta fil bahri la yudalluna ala muallimin nasil khair. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan hingga semut di lubangnya, bahkan hingga ikan di lautan, benar-benar memohonkan salawat, pujian dan rahmat. Jadi salawat itu pujian dan rahmat untuk siapa? Bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini yang guru. Lihat bagaimana Nabi katakan di sini, Allah bersalawat untuk guru, untuk seorang ustadz, pengajar, dai, ya. Kemudian malaikat juga bersalawat. Penduduk langit dan bumi, berarti ini semuanya, semua yang ada di langit dan di bumi. Di dalam hadis ini dikatakan bahkan hingga semut di lubangnya pun bersalawat untuk guru. Ya, sampai ikan-ikan di lautan. Ikan-ikan di lautan semuanya, mulai dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar, bersalawat untuk guru, untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, dalam hadis lain dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Nah, ini profesi yang sangat mulia sebetulnya. Maka ya jangan sia-siakan ya kesempatan ini Allah berikan kepada kita, ya kawan-kawan semua bisa kuliah di jurusan keguruan ya. Apalagi ini kan jurusan PGMI ya, pendidikan madrasah ibtidaiyah, pendidikan dasar ya dalam Islam. Dan nanti implikasi psikologisnya seorang guru di PGMI ini berbeda dengan ketika dia sudah memasuki usia SMP ya. Di guru yang mengajar di SD ini beda dengan guru yang mengajar di SMP dan SMA karena berbeda. Secara psikologis berbeda anak SD dan SMP. Di SD ini betul-betul dituntut kesabaran, keteladanan, keuletan seorang guru. Ya. Kalau di SD ini banyak pembicaraan, gagal muridnya itu 80% yang disalahkan itu adalah gurunya. Kalau SMP itu sudah 50-50. SMA itu kalau gagal muridnya 20% cuman sumbangsi guru dalam kegagalannya. 80% itu
murid. Berbeda dengan SD. SD itu peran guru sangat penting sekali. Ya, sehingga kalau banyak murid yang gagal di SD, maka gurunya patut dipertanyakan. Dan kawan-kawan semua nanti akan menjadi guru di SD atau MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Baik, kemudian dilanjutkan oleh penulis buku ini, ya, surah Al-Ahzab ayat 21 dikatakan di sini beliau membawakan surah ini ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik bagimu. Jadi di sini maksudnya, jadi kalau kita berprofesi sebagai guru, maka kita contohlah bagaimana Rasulullah SAW ketika menjadi guru, jadi pengajar bagi sahabat-sahabatnya, ya, bagi murid-muridnya. Di antara murid Rasulullah SAW adalah Ibnu Abbas, ada Abu Hurairah, ya, ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mereka adalah figur-figur yang sukses. Ini contoh-contoh dari kesuksesan Nabi ketika mendidik para sahabat. Ibnu Abbas, ya, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abu Hurairah ini dididik Nabi sejak kecil. Ya, bahkan Ibnu Abbas itu pernah diajari Nabi dengan mengajak Ibnu Abbas naik ke punggung onta ya, jalan-jalan, ya. Kemudian diajak naik punggung onta, kemudian di atas punggung onta itu Nabi ajarkan dia tauhid. Ini bagaimana di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa salah satu metode pembelajaran itu adalah dengan mengajak rihlah ya, jalan-jalan kah atau safar kah, atau misalnya dengan metode yang lainnya outing kelas misalnya kan. Nah, dan ini sangat menyentuh seorang murid. Oke, nanti akan kita bahas ya, apa saja metode Nabi SAW. Kemudian di sini Rasulullah SAW merupakan nikmat bagi kita ya, sebuah rahmat bagi kita, karena dari beliau bisa kita contoh segala-galanya tentang semua sisi kehidupan kita. Ya, mulai dari menjadi seorang ayah, seorang anak, ya, kemudian seorang sahabat, seorang guru, ya. Maka Rasulullah lah tauladan kita. Ya, Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 151 berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan menyucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kalian yang belum kalian ketahui. Jadi betul-betul Nabi ini adalah nikmat, rahmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang sampai saat ini, alhamdulillah, salah satu nikmat terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih diberikan keimanan, diberikan nikmat Islam ya. Karena ada di antara saudara kita yang mungkin sudah beda imannya dengan kita ya. Dulu mereka mungkin Muslim, tapi karena ayahnya non-Muslim, kemudian dia diajak ke keyakinan bapaknya gitu ya, atau dia sendiri karena terpengaruh oleh lingkungannya, maka kemudian berpindah keyakinan. Dan kita masih Allah jaga di atas nikmat yang besar ini, yaitu Islam ya. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri tunduk hanya kepada Allah. Karena bagi siapa yang mati kalau dia masih memegang kalimat tauhid la ilaha illallah ya, maka Allah jamin dia masuk surga. Ya, walaupun dosanya banyak, selama dia Islam, Allah jamin dia masuk surga. Ya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataan itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Maka ini harus kita jaga. Nikmat ini harus kita jangan sampai lepas dari kita. Baik. Lalu bagaimana karakter seorang guru ya, yang harus dimiliki seorang guru? Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub ini menyampaikan di dalam kitabnya, yang pertama, seorang guru harus punya keikhlasan ilmunya untuk Allah. Ini yang pertama. Ya. Yang lain dicatat ya, nanti kalian akan diminta rangkumannya di akhir pertemuan kita ini. Yang pertama, seorang guru harus punya keikhlasan ilmunya untuk Allah. Ya, untuk
Allah. Jadi guru ilmunya itu tidak berarti apa-apa, tidak bermakna apa-apa jika mengantarkannya kepada kesombongan. Ya. Karena ilmu yang dipenuhi dengan kesombongan, kecongkakan, itu tidak akan bisa diterima oleh muridnya. Ya. Makanya ilmu yang bisa diterima, yang bisa diserap, yang bisa diwariskan dari guru kepada murid adalah ilmu yang dipenuhi keikhlasan, terutama keikhlasan kepada Allah. Jadi kita harus mengetahui di sini bahwa ilmu itu yang punya adalah Allah. Kita hanya diberi sedikit saja. Ini yang pertama. Jadi kita harus punya keikhlasan ilmu kita untuk Allah. Jadi pakai prinsip orang-orang tua kita ya, seperti pepatah mereka. Semakin tinggi padi itu dia semakin berisi padi itu semakin merunduk ya. Semakin berilmu semakin tawadhu, bukan semakin sombong. Ini prinsip yang harus kita pakai. Karena kita tahu hakikatnya ilmu itu milik Allah. Kita hanya dititip saja. Itu pun sedikit ya. Illa qalila. Sangat sedikit sekali. Ya. Ini yang pertama, bahwa seseorang guru ya, harus punya keikhlasan ilmunya untuk Allah. Jadi tidak boleh guru walaupun dia pintar misalnya, jago gitu ya, juara olimpiade di waktu kuliah misalnya. Kemudian di sekolah dia guru teladan misalnya, guru yang sangat populer di hadapan murid-muridnya. Ini tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Ya, tetap tawadhu, ya, tetap merendahkan diri, karena dia tahu hakikat ilmu adalah dari Allah. Karena seluas apapun ilmunya, pasti ada yang dia tidak ketahui. Ya, seluas apapun ilmunya pasti ada yang dia tidak ketahui. Ya, bukan persoalan gaib, ya, apalagi persoalan gaib. Persoalan yang nyata saja, seluas apapun ilmu kita pasti ada yang tidak kita ketahui. Coba Anda lihat sekarang. Banyak ada orang cerdas sekarang di dunia. Ya, di Indonesia banyak orang cerdas, di dunia banyak. Ya. Bill Gates betapa cerdasnya dia. Yang punya Apple itu kan, dia Microsoft, yang pendiri Microsoft, betapa cerdasnya dia. Tapi kenapa tidak bisa menemukan satu obat saja untuk virus corona? Ya, sampai sekarang belum ada obatnya. Belum ada yang ditemukan. HIV/AIDS ya, HIV/AIDS. Sampai sekarang belum ada obatnya. Itu nyata-nyata penyakit yang Allah turunkan karena kelakuan kita. Banyak orang cerdas di dunia ini dan mengaku cerdas gitu, nggak bisa menemukan satu obat saja untuk penyakit ini. Ya. Lalu apa yang pantas kita sombongkan di hadapan Allah Ta'ala? Maka salah satu cara kita adalah ikhlaskan ilmu untuk Allah. Jadi tundukkan hati kepada Allah. Sehingga ketika kita ada masalah, maka Allah tunjukkan kita, Allah beri ilmu ke dalam hati kita. Ya. Oke, itu yang pertama. Ya, keikhlasan ilmu kepada Allah. Yang kedua, seorang guru harus jujur. Nah, ini masalah integritas. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada dirinya dan jujur kepada orang lain, baik teman-temannya sesama guru maupun kepada muridnya. Dia harus jujur, nggak boleh berbohong. Ya. Di dalam Quran surah At-Taubah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Lihat. Orang-orang yang jujur ini merupakan bagian dari keimanan. Jadi kejujuran itu bagian dari keimanan. Makanya Allah panggil di sini ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah dengan apa? Dengan kejujuran. Jadi orang yang jujur salah satu indikator dari iman dan indikator dari takwanya kepada Allah. Orang yang jujur itu takut kepada Allah. Dia yakin kepada Allah, yakin dengan hari akhir, yakin dengan hari pembalasan. Kenapa penting kejujuran? Ya sekarang
betapa banyak guru-guru yang tidak jujur gitu ya. Datang ke sekolah ya, kalau dulu kan kalau absensi pakai tulis tangan gitu ya, nah, itu masih bisa dipalsukan, datang jam 8 dia buat jam 7. Sekarang udah agak ketat, dibuat pakai ceklok, ya, fingerprint. Ternyata bisa diakali juga, datang dia pagi-pagi ke sekolah, ceklok jam 7 ya, habis itu dia keluar pergi, nanti siang ceklok lagi, datang lagi di absen lagi. Jadi diakali semuanya. Nah, saya dulu pengalaman waktu saya di Jogja dulu, saya supervisor para guru itu ya, saya di yayasan dulu. Nah, awalnya absennya pakai tulis tangan. Itu banyak diakal-akali, bahkan dirapel gitu ya. Jadi absen itu diisi sekali sebulan saja, ketika udah mau gajian diisi absen semua. Kan nggak mungkin ingat kan? Tapi anehnya dia buat hadir terus gitu ya. Nggak pernah nggak hadir. Tapi dari pemantauan saya, sering tak datang, sering keluar gitu ya. Akhirnya kami buat pakai fingerprint. Ternyata diakali juga. Caranya tadi, pagi dia datang cepat-cepat, habis itu dia keluar gitu. Dagang. Habis itu siang dia datang lagi, keluar lagi gitu. Ini karena tidak adanya kejujuran. Ini contoh ya, contoh. Kemudian salah satu bentuk kejujuran apa? Seorang guru kalau dia jujur, dia sadar dengan profesinya sebagai guru. Ini kejujuran terhadap dirinya sendiri. Karena banyak yang nggak sadar dengan profesinya sebagai guru. Kemarin beredar di TikTok ya, ada guru yang mendoakannya, murid-muridnya yang mengeluh itu didoakannya supaya mati gitu ya, dicabut oleh malaikat maut nyawanya gitu ya. Ini kan na'udzubillah gitu ya. Heboh di TikTok kemarin nih. Bahkan sempat viral di YouTube gitu ya. Kemudian guru ini dilaknat oleh banyak YouTuber gitu ya, oleh banyak TikTok gitu ya, pengguna TikToknya, karena kelakuannya tadi. Jadi dia berdoa, ya Allah cabutlah nyawa murid-muridku yang mengeluh karena pembelajaran daring. Ini kan guru yang tidak jujur kepada dirinya sendiri. Jadi dia tidak sadar kalau dirinya sebagai seorang guru. Kejujuran kepada diri sendiri ini sangat penting. Ini yang pertama harus kalian tanamkan ya sebagai guru nanti. Kenapa ini penting? Karena kalau kalian nggak sadar diri kalian, ya, diri Anda ini guru, ya, nanti perilaku Anda itu nggak akan terkontrol gitu ya. Sehingga menjadi contoh yang nggak baik oleh murid-muridnya. Lihat sekarang betapa banyak guru yang kalau di sekolah itu dia menutup aurat karena aturan sekolah ya, sampai di luar rumah, di luar sekolah ya, di rumahnya jilbabnya dibuka, auratnya dibuka. Ini kan guru yang tak jujur kepada dirinya sendiri. Banyak saya jumpai, karena saya malang melintang di dunia pendidikan ya. Sejak 2012 saya sudah ngajar dulu. 2013 saya dulu jadi supervisornya guru. Saya di yayasan dulu, saya ngontrol guru. Makanya saya tahu bagaimana kelakuan sebagian guru ya, oknum guru. Tapi nggak semua, ada juga yang baik. Ini karena guru tidak jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada muridnya, jujur kepada teman-temannya, jujur kepada atasannya. Jadi kejujuran ini sangat penting. Ini karakter yang kedua, ya jujur. Oke. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus serasi antara ucapan dan perbuatannya. Ya. Dalam surah As-Saff Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi guru itu harus serasi perkataan dan perbuatannya. Kalau guru katakan di sekolah dia mengajarkan, ayo anak-anak ya, makannya sambil duduk, ya, jangan berdiri, pakai tangan kanan, ucapkan bismillah ya, qul yaminik ya, samillah qul yaminik ya. Tapi dia sendiri ketika di kantin nggak pakai bismillah, makan pakai tangan kiri sambil berdiri. Ini kan nggak sinkron antara perkataan dan perbuatannya. Dan guru-guru semacam ini banyak. Guru-guru semacam ini banyak. Ketika diingatkan temannya, dia bilang alah, dia anggap sepele.
Ini banyak yang model-model seperti ini. Nanti kalian akan merasakan ketika terjun ke dunia pendidikan. Ini satu saja contohnya. Ini masalah akhlak gitu ya. Jadi guru itu harus bisa dipegang ucapannya, ya, serasi ucapan dan perbuatannya. Kalau guru berjanji ya tepati, walaupun kepada murid. Murid itu kan di bawah kuasa kita sebagai seorang guru. Nilainya kan tergantung kita gitu ya. Nah, mau kita luluskan atau nggak kita luluskan ya tergantung kita. Nah kadang karena kekuasaan yang begitu besar, guru itu sombong. Dia janji sama muridnya nggak dia tepati. Ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau janji kepada murid pun gitu ya, walaupun murid kelas 1 misalnya bisa diakal-akali, kalau janji ya besok kita apa misalnya, besok bu guru mau ngasih hadiah siapa yang bisa jawab ulangan ya, nilainya 100 misalnya, harus ditepati, kasih hadiah gitu ya. Nah, jangan diakal-akali karena ini menjadi penyebab rendahnya marwah seorang guru, menjadi penyebab tidak dihormatinya guru di hadapan murid-muridnya kalau antara ucapan dan perbuatannya tidak seirama. Oke. Allah pun murka terhadap orang-orang yang seperti ini. Kaburu maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah kepada orang yang dia berkata tapi tidak dia lakukan. Ya, Allah pun murka, apalagi manusia. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, karakter yang harus dimiliki seorang guru adalah bersikap adil dan tidak berat sebelah. Ini biasanya kepada murid-muridnya. Guru harus adil dan tidak berat sebelah. Wah, semua murid itu sama. Yang sekarang terjadi banyak, kalau anak temannya atau anak dia kebetulan di kelasnya itu sikapnya berbeda. Ya. Atau misalnya ada orang lain ya, yang mungkin dia bertetanggaan dengan ibu dari muridnya itu, kemudian dia selek ya atau tidak serasi dengan ibu muridnya, kemudian dia jadikan muridnya ini sebagai kambing hitamnya. Kalau ada tugas gitu ya, itu nilainya disalah-salahkan misalnya, kemudian tidak diperhatikan dalam belajar misalnya, dan lain-lain. Nah ini banyak terjadi gitu ya. Kemarin keponakan saya gitu ya, kebetulan orang tuanya ini mungkin nggak senang dengan ibunya ya, akhirnya muridnya ini nggak diperhatikan, kan sering diancam di sekolah gitu. Nanti kamu nggak naik kelas gitu ya. Nah ini kan perilaku yang tidak adil gitu ya, berat sebelah gitu ya. Jadi murid itu sama seharusnya di hadapan guru, harus adil gitu, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia anak tetangga kita, anak saudara kita, atau anak orang lain, selama dia di sekolah, dia murid kita harus adil. Berikan hak-haknya sebagai seorang murid, karena dia sudah menunaikan hak kewajibannya sebagai seorang murid. Ya. Oke, jadi guru harus adil. Berkaitan dengan adil nih, Allah berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat ya, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Jadi adil ini adalah perintah Allah. Wa umirtu li'a'dila bainakum, dan aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kalian. Syura ayat 15. Jadi adil ini perintah Allah. Nah, seorang guru yang baik, guru yang sejati harus adil. Waktu saya dulu di SD gitu ya, dari kelas 1 itu juara ya. Tiba kelas 3 ada murid pindahan gitu ya. Murid pindahan ini murid kota gitu ya, kemudian orang tuanya kaya. Nah, kalau ujian ulangan gitu ya, salah pun dia dikasih 100 gitu ya. Nah, kalau dulu kan model seperti itu masih ada, apalagi kerabat dari guru itu gitu ya. Nah, ini banyak terjadi. Mungkin di kampung-kampung masih ada yang seperti ini gitu ya. Kalau di kota-kota kan orang tuanya sudah kritis semua ya. Kalau ada yang seperti itu dilaporkan. Kalau di kampung biasanya banyak terjadi. Nah, karakter semacam ini nggak boleh terjadi di dalam pendidikan. Jadi guru harus adil, tidak memilah-milah. Kalau salah, katakan salah.
Ya. Kemudian perbaiki, luruskan, bimbing ya. Kalau benar, katakan itu benar. Ya. Baik. Itu. Kemudian karakter guru yang berikutnya. Yang kelima, guru harus punya akhlak yang mulia dan terpuji. Ya. Karena Nabi sendiri sebagai seorang guru, Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Ya. Makanya Nabi itu tidak pernah dicela sebagai seorang guru. Semua yang diajarkan Nabi dengan mudah diserap oleh sahabatnya, oleh murid-muridnya. Ya. Baik yang dewasa, yang tua maupun yang masih muda, yang masih kecil. Semua mudah diserap. Kenapa? Karena akhlaknya yang mulia menyebabkan orang senang, ya, ikhlas menerima ilmu dari beliau. Nabi tidak pernah mencela murid-muridnya. Anas bin Malik itu menjadi pembantu Nabi sejak beliau kecil. Anas bersaksi bahwa tidak pernah Nabi mencela apa yang dia lakukan, walaupun Anas itu salah. Anas banyak belajar dari Nabi, bahkan Anas salah satu sahabat yang menjadi ulama di kalangan sahabat gitu ya, karena beliau sehari-hari bersama Nabi. Beliau menjadi qadimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersaksi bahwa Nabi tidak pernah mencela perilakunya, mencela pekerjaannya ya. Semua Nabi muliakan, walaupun Anas itu masih kecil dan menjadi pembantu Nabi. Kemudian tawadhu, rendah hati. Ini yang tadi kita singgung ya. Guru harus rendah hati karena dia guru yang baik ya, guru yang sebenarnya tahu akan hakikat ilmu, bahwa ilmu itu milik Allah. Ya. Yang dia miliki itu cuma sedikit. Dia harus terus belajar ya. Tidak boleh sombong ya. Kemudian pemberani. Jadi guru itu harus berani menyampaikan kebenaran. Jangan pernah disembunyikan. Karena ada orang, ada kiai, juga ada ustadz. Ketika dia ditanya, dia nggak sampaikan kebenaran, karena yang bertanya itu kebetulan pejabat gitu ya, entah bupati, entah anggota DPR atau presiden. Ini terjadi. Dulu saya dengar cerita, putrinya Soeharto pernah bertanya kepada seorang kiai, ya, Pak Kiai, jilbab yang benar itu seperti apa sih gitu ya? Jilbab yang benar menurut syariat Islam seperti apa? Kemudian kiainya jawab, diberi contoh ya, cuman ditaruh begitu saja. Atau Anda mungkin kenal, pernah dengar dengan istilah kerudung Mbak Tutut gitu ya. Seperti itu saja. Padahal dia bertanya tentang syariat yang benar. Andai saja itu kiai-kiai tadi menunjukkan cara berjilbab, berhijab yang benar, maka insya Allah cara berjilbab yang benar Putri Soeharto akan betul. Tapi karena yang bertanya anaknya presiden, takut tersinggung ya, akhirnya ditunjukkan yang seperti itu. Ini yang terjadi. Jadi guru kalau benar katakan benar, kalau salah ya katakan salah, harus berani. Dan ini tantangannya cukup besar gitu ya. Tidak mudah menjadi orang yang seperti itu. Karena akan dibenci ya oleh orang lain. Misalnya ada dana bos. Ya. Dana bos itu kan biasanya banyak peluang-peluang penyimpangan di situ. Nah kalau dia jujur, dia berani, dia harus katakan. Kemudian bercanda bersama anak didiknya. Ini juga menjadi karakter seorang guru ya. Jadi boleh bercanda pada tempatnya ya. Tak masalah. Ini diperbolehkan ya. Tapi tidak berlebihan. Karena kalau bercanda berlebihan itu merendahkan marwah seorang guru. Jadi bercandalah pada tempatnya. Boleh tertawa bersama sahabat, bersama murid, tidak masalah. Kemudian sabar dan menahan emosi. Ini yang paling besar tantangannya nih. Apalagi kalau ngajar di SD, ngajar kelas 1 lagi. Ini luar biasa. Karena murid-murid kita itu bermacam-macam beragamnya. Walaupun kepalanya sama hitam, tapi kelakuannya isinya berbeda-beda. Ada yang sekali dibilangin sudah paham, ada yang tak paham-paham. Ada yang kerjaannya itu menjadi sumber masalah gitu ya. Jadi kalau belajar, yang lain duduk, dia jalan-jalan, kemudian temannya di absen satu-satu, dipukuli kepalanya ya. Ada yang seperti itu. Jadi kawannya di absen, sambil dipukuli kepalanya gitu.
Ada yang seperti itu, ada yang naik meja, naik kursi, banting kursi dan sebagainya. Ini harus sabar, harus pandai menahan emosi. Ya. Kemudian menghindari perkataan keji dan yang tak pantas. Jadi dilarang menghina, mencaci maki, merendahkan murid, merendahkan orang tua murid kita. Ini dihindari yang seperti ini. Karena ini salah satu perbuatan yang tidak baik, yang tercela. Kemudian berkonsultasi dengan orang lain. Maka seorang guru harus banyak berdiskusi dengan guru yang lain, dengan orang yang lebih paham ya tentang ilmu yang diajarkan atau tentang yang lain. Karena banyak masalah di sekolah itu yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kadang kita harus konsultasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, dengan sahabat-sahabat kita sama guru. Nah, ini karakter-karakter yang harus dimiliki seorang guru menurut Fuad Asy-Syalhub ini. Ini 11 karakter itu nanti ya coba kita amalkan gitu ya dalam mengajar di sekolah, mendidik anak-anak murid kita nanti ya. Oke, baik. Mungkin itu yang saya sampaikan dulu ya mengenai isi buku ini. Ya, singkat saja karena bukunya cukup tebal ini ya. Cuman secara singkat ya seperti itu gambarannya. Ini baru bagian yang pertama. Ada 2 bagian lagi ya tentang metode yang harus dimiliki seorang guru, dan satu lagi tentang tugas dan kewajiban guru. Ini baru satu bagian saja. Jadi bukunya cukup tebal lah ya. Oke. Baik, sampai di sini silakan kita diskusi. Ada yang ditanyakan? Ini sudah mau asar. Ya. Silakan. Jadi ada yang mau bertanya atau memberikan komentar dari apa yang saya sampaikan tadi. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Jeffrey. Ana Jeffrey dan Ustaz. Oke, silakan Jeffrey. Berkaitan dengan dalam sampaikan tadi guru dalam karakter jiwa. Nah, dalam apa bagian Suaranya putus-putus Jeffrey. Coba diamkan. Mungkin sinyalnya. Coba diketik lagi. Suaranya putus-putus, nggak kedengaran. Alhamdulillah jaringan Anda bagus, Ustaz. Suara Ustaz sangat jelas di sini, Ustaz. Bagus. Oh gitu. Coba ulangi. Mungkin sinyal saya mungkin. Oke, coba diulangi. Intinya saja pertanyaannya. Nah, pertanyaannya begini, Ustaz. Adakah ancaman bagi seorang guru yang tidak jujur dan salah dalam penggunaan kekuasaan adanya, tidak adilnya seorang guru kepada sendiri? Adakah Allah sampaikan kepada kesalahan ataupun ancaman? Karena banyak yang berlimit. Tapi tidak santri semuanya tidak ada ancaman yang tidak jujur juga tidak pernah terungkap seorang guru bahwa pahala dalam karakter itu kan pilih satu surat demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, masih putus-putus ya. Saya nggak tahu entah sinyal saya atau sinyal di situ ya. Tapi yang jelas saya tangkap tadi pertanyaannya, adakah ancaman bagi guru yang tidak jujur ya terhadap murid-muridnya? Oke. Baik. Ya, kalau secara apa? Secara hukum ya di negara kita, bagi guru-guru
tentu dia punya kode etik ya. Ada kode etik seorang guru, ada undang-undangnya bagaimana menjadi seorang guru. Kayak nanti kalau menjadi guru ya dan kuliah di keguruan itu nanti ada mata kuliah tentang kode etik guru ini, sama dengan profesi-profesi yang lain ya, seperti psikolog ya, itu ada kode etik psikolog, kode etik dokter dan sebagainya. Nah, dalam kode etik itu dia disampaikan batasan-batasan seorang guru ya dalam profesinya ya. Nah, ketidakjujuran, ketidakadilan ya, itu merupakan bagian dari hal yang melanggar kode etik. Nah, ini tentu ada sanksinya ya. Kalau seandainya ketidakadilannya itu sampai ke ranah hukum, artinya kezaliman yang dia lakukan itu sampai ke ranah hukum dan itu bisa dijerat dengan pasal-pasal kriminalitas, maka tentu bisa dijerat ya. Contoh kan banyak guru yang masuk penjara karena menyakiti muridnya misalnya. Bahkan sekarang undang-undang mengatur tidak boleh memukul ya. Kalau seandainya sampai melukai fisik itu dilaporkan orang tuanya, bisa masuk penjara gurunya gitu ya. Nah, tapi kalau kezaliman yang sifatnya mungkin tidak sampai ke ranah hukum ya biasanya sanksinya itu ya itu kebijakan sekolah lagi ya. Apakah guru ini nanti dipindahkan kelasnya atau diberi sedikit jam mengajarnya? Tentu sanksi-sanksi itu pasti ada, tergantung jenis kesalahan yang dia lakukan. Kalau dari agama jelas ya, ketidakadilan itu adalah sebuah kezaliman dan itu dia berdosa dan nanti dia akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan tersebut. Oke. Itu yang saya tangkap pertanyaan tadi ya Jeffrey, karena ini suaranya mic-nya kurang mengintip. Oke, mungkin yang lain kalau ada lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi yang bertanya? Saya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ustaz, kita sebagai profesi guru menerima hadiah ataupun cindramata dari wali murid, Ustaz? Boleh nggak, Ustaz? Ya, gini. Memang kalau biasanya kalau kita kerja di swasta, biasanya kalau di negeri dilarang ya. Kalau dalam hadis itu haram seorang petugas negara, pegawai negara menerima hadiah dari kliennya. Ya, misalnya seorang petugas pajak yang menagih pajak, kemudian dari orang yang ditagih tadi dikasih hadiah walaupun tidak berkaitan dengan pajak, haram hukumnya. Kalau dikasih dia harus kembalikan ke negara. Guru PNS juga seharusnya begitu ya, nggak boleh menerima hadiah dari muridnya karena dia sudah digaji atas pekerjaan dan apa yang dia lakukan itu. Ada hadisnya itu, nanti boleh dicari. Hadisnya sahih ya, sahih insyaallah. Itu dilarang ya. Tapi kalau di swasta gimana Ustaz? Ya, tergantung kebijakan yayasan lagi. Karena tanggung jawab kita ke yayasan bukan ke pemerintah. Tapi kalau PNS jelas ke pemerintah dan pemerintah mengharamkan gratifikasi. Gratifikasi atau pemberian hadiah tadi bagian dari KKN dan bagian dari korupsi, ini nggak boleh. Ya, kalau swasta gimana Ustaz? Nah, tanya ke ketua yayasannya. Boleh nggak Pak kalau seandainya ketika akhir semester atau akhir tahun kami dikasih hadiah oleh murid ya. Kalau dibolehkan ya terima. Tapi kalau nggak dibolehkan ya sebaiknya ditolak ya. Atau misalnya dikumpulkan tapi digunakan untuk fasilitas sekolah ya. Tergantung kebijakan sekolahnya Bu ya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Silakan, Ustaz Amrizal. Mana kabar Ustaz? Aman ya Ustaz ya? Dan masalah di tengah kan ini Pak. Gimana Ustaz? Suaranya agak kurang jelas ya? Kurang jelas ya? Kurang jelas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi dilema seorang guru Ustaz
di saat sekarang ini guru kan serba salah dalam menegakkan sikap. Nah, ada undang-undang. Jadi banyak kita dengar di tengah masyarakat guru yang akhirnya dinyatakan dan dikasuskan tentang perlindungan anak. Dan ini untuk suatu pendidikan memang guru punya kuasa dalam hal menentukan bagaimana cara mendidik terhadap anak yang bermacam-macam. Nah, menyikapi hal ini bagaimana nih Pak Ustaz? Karena kadang kita terhalangi oleh undang-undang yang telah dibuat. Jadi apakah sebagai guru perlindungan terhadap guru? Jadi ini mohon. Ya. Baik Ustaz. Ya. Agak kurang jelas, tetapi yang saya tangkap bagaimana sikap kita terhadap undang-undang perlindungan anak termasuk di sekolah ya. Jadi kalau guru menegakkan sikap yang baik terhadap anak dengan memberikan sanksi ya, mungkin berupa pukulan tadi, kemudian gurunya dilaporkan bisa dipenjara. Apakah nggak sebaiknya juga diadakan undang-undang perlindungan guru ya? Maksud tangkap begitu ya. Ya saya. Oke. Baik, memang ini dilema kita ya. Kalau saya waktu kecil dulu belajar mengaji ke surau ya, atau ke musola atau di masjid ya, itu dipukul itu menjadi hal yang biasa. Jadi kalau melanggar misalnya kan, kalau nakal dipukul sama guru ngaji itu bahkan sampai berbekas ya, bekas karena pakai rotan, dan itu biasanya diinjak pakai kaki, dipukul gitu ya, sampai berbekas. Itu kalau melapor di rumah itu tak berani. Kenapa? Ditambah lagi sama bapak di rumah ya. Berapa kasih gurumu di surau itu ya? 5, tambah 5 lagi 10. Itu dulu ya. Karena memang dulu belum ada undang-undang ini ya. Kalau sekarang kan semuanya HAM gitu ya, hak asasi manusia. Ya, kalau menyakiti murid ya dalam belajar, ketika kita menegakkan disiplin misalnya, kita pukul, kita hukum, kemudian murid ini merasa tidak nyaman ya, apalagi kalau sampai berbekas, itu dilaporkan ke orang tuanya, orang tua melapor ke polisi, maka guru bisa dijerat ya. Memang undang-undang seperti ini memang sangat tidak bagus juga untuk seorang guru gitu ya, karena ini bisa berdampak kepada pengebirian terhadap peran-peran seorang guru. Karena dengan ada undang-undang ini, banyak murid-murid itu yang malah mencari peluang untuk durhaka kepada gurunya dengan undang-undang ini. Saya dulu waktu di Jogja ada kawan gitu ya, dia guru SMP, itu di luar gerbang muridnya, di luar gerbang sekolah itu muridnya itu merokok gitu ya. Gurunya lewat ya, ditegur gurunya, ini masih belum wilayah bapak di dalam sekolah, ini masih di luar sekolah gitu. Saya belum merokok gitu. Ini kan luar biasa. Jadi kewajiban guru atau peran guru, hak-hak guru untuk menegur muridnya juga dikebiri gara-gara undang-undang ini. Nah, ini dimanfaatkan juga oleh sebagian murid. Nah, makanya sebetulnya kalau kebaikan dari undang-undang ini juga ada ya, supaya guru tidak terlalu berlebihan dalam menghukum tapi dengan pendidikan gitu ya, bukan dengan menyakiti gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam Islam sendiri metode menghukum dengan cara memukul itu ada, dibolehkan gitu ya. Nabi katakan didik anakmu sholat di umur 7 tahun gitu ya, pisahkan tempat tidurnya dengan sesama jenisnya ya, dengan saudaranya yang perempuan atau laki-laki. Kemudian di umur 10 tahun kalau dia tak sholat, pukul gitu ya. Artinya metode memukul ini kau beribu gitu ya, pukullah dia, itu ada di dalam Islam dan itu dibolehkan gitu. Nah, tapi memukul di sini diatur ya, tidak sembarangan memukul gitu ya. Nah, mungkin kebijakan-kebijakan seperti ini perlu dikaji ulang gitu ya, perlu juga didengar bagaimana aspirasi dari guru ya, tidak sepihak ya. Karena kalau semuanya alasannya HAM dan sebagainya, akhirnya yang celaka generasi kita gitu Ustaz. Oke. Baik, ada lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum asar.
sebelum asar silakan satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada, jadi kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita dengan Google Meet ini. Jadi nasihat dari buku ini yang bisa kita ambil adalah bahwa seorang guru itu harus punya karakter-karakter yang mulia, kepribadian yang mulia. Ada beberapa syarat atau beberapa karakter di sini sudah disampaikan, ada 11 karakter. Jadi bagaimana seorang guru itu. Nah, mudah-mudahan karakter-karakter ini harus bisa segera kita miliki ya, sehingga bisa membantu kita, memudahkan kita untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dan nasihat-nasihat kepada murid kita. Karena kebaikan itu bisa disampaikan dengan cara yang baik, ya, bukan dengan cara yang buruk, gitu ya. Oke. Itu saja mungkin. Jadi untuk kuliah kita secara formal kita tutup di pertemuan ini ya, tapi nanti akan berlanjut di WA nanti sampai jam 17 ya, atau jam 5 sebagaimana ditentukan oleh kampus kita. Nah, untuk berikutnya setelah asar nanti pertemuannya dilanjutkan dengan pengumpulan resume atau kesimpulan dari kawan-kawan mahasiswa tentang pertemuan kita ini. Silakan buat kesimpulan dari perkuliahan kita ini, kemudian nanti dikirimkan ke WA kita. Nah, jadi nanti saya nggak menutup 2 kali ya, ini sudah kita tutup, tapi nanti kelanjutan kuliah kita setelah asar adalah dengan membuat kesimpulan dan mengumpulkannya melalui grup WA kita. Oke ya? Baik, saya kira itu saja. Karena waktu asar sudah mau masuk sebentar lagi. Selamat menjalankan ibadah sholat asar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan itu dari saya. Itu benar. Wabillahi taufik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.